informasi dan inspirasi. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahasa Minang. Sabtu 27 Juni 2026. Selamat siang pandangan. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kok kami sampaikan sari berita utama. Festival Minangkabau 2026 kembali digelar sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang gelar khitanan massal gratis untuk 102 balai anak. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Masuk dalam deretan kalender pariwisata nasional, Festival Minangkabau 2026 kembali digelar sebagai wadah pelestarian budaya sekaligus penggerak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar kembali menggelar perhelatan akbar Festival Minangkabau 2026 dan dipusatkan di pelataran Istana Bahasa Pagaruyang mulai tanggal 25 hingga 28 Juni 2026. Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan agenda tahunan nanlah berjalan sejak tahun 2006 balehko, sengaja dimajukan ke bulan Juni agar batapean Joh masuk libur sekolah. Dirinya menyampaikan rasa bangganya karena Festival Minangkabau secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 125 acara terbaik di Indonesia dalam karisma event Nusantara sejak tahun 2007 balik. Menurut Eka Putra, pergelaran ko indah sekedar ajang tontonan budaya biasa, melainkan sebuah upaya dalam menghidupkan kembali nilai-nilai warisan leluhur dari generasi ke generasi. Bupati menilai festival ko mengajarkan pentingnya keseimbangan antara aspek agama, adat, budaya dan menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa momentum kebudayaan ko diproyeksikan sebagai simbol kebangkitan total pariwisata serta pemulihan infrastruktur Tanah Datar setelah terkena bencana dalam 3 tahun terakhir. Eka Putra turut menegaskan bahwa peran krusial acara ko sebagai motor penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkokoh posisi geografis Tanah Datar sebagai pusat sejarah luhak nantu dan berlandaskan adat basandi syarak basandi kitabullah. Festival ini adalah bukti bahwa budaya bukan sekedar kenangan masa lalu, tetapi merupakan kekuatan masa depan. Budaya mampu menggerakkan pariwisata, memperkuat ekonomi kreatif, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta mempererat hubungan antar anak-anak negari, antar ranah dan lokal, antar anak-anak bangsa. Kita ingin menunjukkan pada Indonesia dan dunia bahwa Minangkabau memiliki kekayaan yang luar biasa dengan filosofi kehidupan, adat basandi syarak basandi kitabullah. Pesta budaya dan sakral ko turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting mulai dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Perwakilan Kementerian Pariwisata, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah hingga Raja Pagaruyang. Irsyad melaporkan. Kementerian Sosial Kemensos melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi menggelar bakti sosial sekaligus menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atensi kepada ampe 1 penerima manfaat di Kabupaten Pasaman Barat. Kepala Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi Budi Satrio mengatakan ampe 1 penerima manfaat merupakan warga Desil 1, Jo Desil 2 nan alah melalui proses asesmen kebutuhan. Budi Satrio menjelaskan bantuan atensi itu berupa 207 paket nutrisi, 290 paket sarana kamar, 203 paket sarana dapur, 282 paket alat kebersihan diri, 132 paket peralatan sekolah. Lalu 61 unit alat bantu aksesibilitas, sabalih paket untuk kawirausahaan, jo bantuan kitanan untuk 107 balai orang anak.
Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Padang Panjang gelar kitanan massal gratis untuk 102 balai anak. Berikut laporan Nofri. Basnas Kota Padang Panjang menggelar kitanan massal gratis untuk 102 balai anak di RSUD Kota Padang Panjang baru-baru ko. Kegiatan ko merupakan hasil kolaborasi Basnas, Pemko Padang Panjang TPPKK Kota Padang Panjang, Sarato PPNI. Wakil Ketua 1 Basnas Kota Padang Panjang Samsuarni mengatakan program tersebut merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan, sekaligus upaya meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan kitan anak. Samsuarni menjelaskan, kitanan massal merupakan program sosial rutin sebagai bantuan pemanfaatan dana zakat, infak serta sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dirinya bersyukur tahun ko kitanan massal kembali terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Dari 130 anak yang mendaftar, sebanyak 102 balai anak hadir serta mengikuti proses kitan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas support Bapak dan Ibu yang menjadi sponsor bagi kita. Dan alhamdulillah yang kita pakai hari ini adalah dana infak dan sedekah masyarakat Muslim, khususnya yang dari Kota Padang Panjang. Samsoni juga berharap kegiatan ko dapat memberi manfaat serta menjadi bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial dan kesehatan. Dirinya menyebut setiap peserta tidak hanya mendapat layanan kitan gratis, tetapi juga menerima paket perlengkapan berupa sarung, baju koko, tas, sepatu, serta uang transportasi. Bantuan itu diberikan untuk menambah semangat serta kebahagiaan anak-anak peserta kitanan massal. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh antusias. Basnas Kota Padang Panjang bersama seluruh mitra berharap dapat terus menghadirkan program dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, serta memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan umat. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Padang menerapkan 2 metode pendaftaran calon penerima bantuan sosial Bansos Digital dan digagas Jo Kementerian Sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya mengatakan pendaftaran secara mandiri, warga nan merasa berhak dapat langsung mengisi kuesioner, juga melengkapi data melalui tautan resmi yang disediakan pemerintah pada tahap awal Juni. Sementara itu bagi warga nan mengalami kendala akses teknologi, Dinas TKI telah menyiapkan 1.750 agen pendamping yang tersebar di seluruh wilayah Kota Padang. UNP hadirkan konseling lintas budaya di Bukit Tinggi, cetak konselor Bajiwa Nusantara. Berikut laporan Joni Marbeta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, konseling lintas budaya program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang secara resmi kita buka. Keberagaman budaya Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi para calon konselor profesional untuk membekali mahasiswa menghadapi masyarakat nan menjemuk. Program studi pendidikan profesi konselor Universitas Negeri Padang UNP menggelar kegiatan konseling lintas budaya di Kecamatan Bandangin, Kota Selain, MKS Bukit Tinggi 26 hingga 28 Juni 2026. Sebanyak 30 orang mahasiswa-mahasiswi pada program studi pendidikan profesi konselor UNP dari berbagai daerah serupa Sumatera Barat, Pontianak, Bali, dan Banten mengikuti kegiatan bertema Culture Connect. Beda suku, beda suara, satu rasa, membangun lingkungan nan damai dan saling menghargai. Nan dibuka Camai Mendangi Kota Selain MKS Bukit Tinggi, Fahrul Rasi SMMKP Datuk Perpatia Serato dihadiri Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Konselor UNP Dr. Nur Farhamah MPD Konselor bersama jajaran dosen dan ampik profesor pendamping, di antaranya Profesor Dr. Yeni Kameli MPD Konselor dan Profesor Dr. Yarmis Sukur MPD Konselor. Camat Mandangin Kota Selain MKS Bukit Tinggi Fahrul Razi nan menyampaikan apresiasi atas dipilihnya wilayahnya itu sebagai lokasi pembelajaran lapangan. Menurutnya kehadiran mahasiswa-mahasiswi di UNP ko tidak hanya menjadi sarana belajar tetapi juga membangun energi positif bagi masyarakat melalui interaksi sosial nan membangun. Universitas Negeri Padang melaksanakan salah satu mata kuliah konseling lintas budaya. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan selamat dari Kota Surabaya. Kami katakan memang tepat sekali di kecamatan kami dan kebetulan memang di 3 kelurahan tersebut adalah kelurahan yang padat dengan berbagai jenis berbagai etnis masyarakat kita di kelurahan.
kegiatan ini kita juga memberi dampak positif bagi masyarakat kami, berdiskusi dan berinteraksi dengan masyarakat kami melalui kegiatan ini sebagaimana yang disampaikan oleh ibu-ibu perwakilan kemarin. Pak, kalau kegiatan tidak jalan Pak, tidak jadi kami sudah Pak, ini gitu Pak. Yang disampaikan beliau, Bapak tolong mana ya Pak. Ketika beliau mengatakan seperti itu Bu, langsung saya sambut. Orang rumah hambur mereka Bu. Sementara itu, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Konselor UNP Dr. Nur Farhana, EPD Konselor, menjelaskan bahwa kegiatanku merupakan bagian dari pembentukan kompetensi konselor agar mampu memberikan layanan kepada masyarakat dengan latar belakang budaya nan beragam. Menurutnya, seorang konselor tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kepekaan budaya sehingga mampu memahami karakter, nilai, dan kebiasaan setiap individu sebelum memberikan solusi maupun pendampingan. Nah, ini adalah bagian penting perlu dipahami para konselor, karena bagaimanapun mereka akan berhadapan dengan klien-klien yang berasal dari keragaman budaya. Nah, kita memilih Bukit Tinggi karena kita memang melihat ada budaya-budaya khas yang ada di sini. Dan nanti kita bisa membantu mengintervensi, memberikan solusi dan bantuan untuk mungkin ada terjadi berbagai masalah ataupun konflik-konflik lainnya, dan juga bisa memberikan pengembangan dalam kehidupan di masyarakat, pengembangan keluarga dan lain sebagainya. Seperti apa Ibu melihat Bukit Tinggi? Bukit Tinggi adalah kota yang luar biasa, kota yang sangat kami lihat itu sangat adem, tenang, dan juga sepertinya masyarakatnya juga sangat rukun-rukun. Selain pembelajaran lapangan, kegiatan Kojuo ditandui jo penandatanganan kerjasama antara program studi pendidikan profesi konselor UNP, Jo Lurah Kubu Gulai Banca Indra Sukma, PLH Lurah Kugua Bule Ferizal SH Datuk Palimo, PLH Lurah Campenggo Ipuah Torik SSTP, nan kerjasama tu diharapkan kamu kunyo dapat mempakui sinergi dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, layanan konseling, serta pendampingan sosial di masa nan katibo. Melalui program ko, UNP berharap dapat melayan konselor nan indah hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki empati maupun menjebatani perbedaan budaya serta menjadi agen perdamaian dan harmoni di tengah masyarakat Indonesia nan menjemuk. Joni Marbeta mengemban untuk berita Rakyat Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari ko Sabtu 27 Juni 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tampo Mutia Utami, salamai siang. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.